Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cikidang, yang saya banggakan teman seperjuangan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Cikidang, tidak lupa anak-anakku sekalian peserta didik SMP Negeri 1 Cikidang yang kami cintai. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ada pada kesempatan yang baik ini. Di hari yang ke-15 di bulan Ramadan 1440 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di kampus SMP Negeri 1 Cikidang. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang nyata bagi kita, yang insya Allah yang saat kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini di SMP Negeri 1 Cikidang merupakan hari yang bahagia, hari yang ditunggu-tunggu, karena pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu program andalan, yaitu program penambahan budi pekerti, pembelajaran yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas. Insya Allah 3 hari ke depan nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Pada hari ini, hari yang pertama, tentunya sudah ada di depan kalian. Ini merupakan tahun kedua Pak dilaksanakan di sini. Mudah-mudahan hari ini atau tahun kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin perlu Bapak ketahui juga, kegiatan ini mungkin berbeda dari yang lainnya, karena kegiatan ini dilakukan secara live streaming. Selain kita yang berada di sini, berada di studio, anak-anak kita, alumni, kemudian orang tua juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube SUTV. Mudah-mudahan Pak bisa berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi, dan selanjutnya nanti di sesi ini ada 2 kegiatan, ada 2 penceramah. Insya Allah akan membuat kegiatan pertama di Ramadan 1445 Hijriah. Baiklah hadirin yang berbahagia, teman-teman yang berada di studio, juga rekan-rekan yang berada di rumahnya masing-masing, salam dari kami SUTV TV. Insya Allah mengudara selama 3 hari ke depan. Hari ini sebelum kita menikmati obrolan asyik seputar Ramadan, kita akan mendengarkan dulu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Masalah Tasyahud Nikah, setelah kita bisa melaksanakan kegiatan perubahan budi pekerti ini dengan menggunakan teknologi digital. Walaupun pada pelaksanaannya mungkin masih banyak kekurangan Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa melaksanakan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan pembukaan atau salam dari Bapak Masalah, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan OSIS SMP Negeri 1 Cikidang bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak arahan atau tanda gembira dari seorang pimpinan kita pada acara yang akan diselenggarakan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Iman Rahman SPD MPD untuk memberikan sambutannya pada kesempatan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru SMP Negeri 1 Sumedang, para pemateri, ustaz dan ustazah pada acara sanad ini yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, mari kita bersyukur Allah, kita ditakdirkan bersama-sama berada di ruang ini untuk melaksanakan kegiatan sanad yang kita punya istilah sendiri dengan sebutan apa? Oasis, ya. Obrolan asik sekitar Islam pada bulan Ramadan. Ini satu istilah yang cukup menarik, istilah hasil ciptaan dari para inovator SMP Negeri 1 Sumedang. Artinya merupakan istilah yang direnungkan bersama-sama sehingga pesan kita menjadi kegiatan yang umum tetapi kalau dikemas dengan kata-kata menarik menjadi kegiatan menarik. Oasis ini tujuannya tidak dari sekali anak sekalian, ada target yang harus kita capai. Disimpulkan dengan satu kata SMART, ya. SMART itu adalah istilah bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia cerdas, pintar, ya. Tetapi kita telah mengambil setiap 10 kata supaya tetap dipengaruhi dengan tulisan, ya. Pertama adalah bahasa itu solid, ya. Yang kedua adalah mandiri, ketiga adalah amanah, keempat rajin, dan kelima adalah tangguh. Setiap kata itu kalau kita gabungkan, kalau kita yakini dalam sebagian yang baik, insya Allah akan semua menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa bangsa kita. Mungkin itu saya dapat sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menjadi motivasi bagi kalian semua, bagi Bapak Ibu guru juga. Terima kasih atas segala kerjasamanya sehingga bisa terwujud kegiatan live ini. Terima kasih juga kepada para alumni yang ada di luar sana telah mendorong kami sehingga dapat terbiasa menjalankan kegiatan ini walaupun hanya mungkin pertemuan kedua, tapi tampaknya kondisi sudah berjalan, ya. Juga kepada para Bapak Ibu orang tua di rumah, terima kasih juga kami sampaikan. Mudah-mudahan putra putri dan semua pada sekolah betul-betul dengan kegiatan oasis ini mendapatkan ilmu tambahan yang dapat diamalkan di kehidupan. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Selamat untuk melaksanakan kegiatan oasis ini dan secara resmi pukul 9:26 saya buka oasis ini secara resmi. Dengan mari kita bersama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumedang yang sudah datang sambutannya. Dengan sangat antusias dengan acara ini, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan barusan sekilas teringat pesan Bapak satu, menjadi Gen Z yang smart, artinya menjadi generasi muda yang smart dan cerdas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa diterima dengan baik dan dicerna serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, yang sudah berada mungkin untuk acara pembukaan perguruan demokrasi yang tentu dalam oasis obrolan asik seputar Islam SMP Negeri 1 Sumedang alhamdulillah sudah resmi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya kami dari tim SCTV mohon bantuannya kepada seluruh pemirsa untuk meminta like, subscribe
TV. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan seperjuangan dan anak-anak sekalian dan sangat bisa dalam acara hari ini. Saya memiliki seperti ini yang kemudian ini mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cikidang yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha dimanapun berada, baik yang hari ini hadir maupun yang sedang menonton live streaming di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini adalah kegiatan hari pertama dari rangkaian kegiatan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 1 Cikidang. Tadi sudah dibahas oleh Umi bahwa kegiatan kita ini namanya adalah Oasis Ramadan. Apa itu? Oasis Ramadan? Oasis apa? Alhamdulillah, anak-anak kecil terbukti ya pada pinter-pinter. Oasis bukan merek minuman, bukan merek minuman air putih ya. Oasis adalah obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Temanya Oasis kali ini adalah mengobarkan semangat ibadah di bulan penuh berkah dengan membentuk generasi yang smart, solih, mandiri, amanah, rajin, dan tangguh. Masya Allah, kalau semua anak itu smart, insya Allah hebat-hebat semua. Di hari pertama kegiatan kali ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah, izinkan saya Dina Sofi untuk memandu acara pada sesi pertama kali ini bersama dengan pemateri yang sudah hadir di tengah kita bersama, yaitu Ibu Isma Latif. Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Isma hari ini? Puasanya bagaimana di hari ke-15? Masih lancar? Masih lancar, belum bocor ya? Belum bocor, semoga semuanya juga masih lancar sama hari ke-15. Bu Isma hari ini akan menyampaikan materi tentang keutamaan berwudu. Betul ya Bu Isma? Betul. Jadi materi pertama ini yaitu tentang keutamaan berwudu. Jadi kita ulas sekali lagi bagaimana wudu kita. Sudah banyak wudu, yang hari ini kita sama-sama renungkan dengan penyampaian materi. Sebelum ke materi, saya sedikit penasaran mendengar bocoran bahwa yang memiliki ide memberi nama Oasis Ramadan ini adalah Ibu Isma Latif. Sedikit mau bertanya Ibu Isma, apa sih ide dibalik nama Oasis untuk kegiatan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri 1 Cikidang? Baik, jadi Oasis ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan Bu Dini, bukan merek minuman ya Oasis itu. Nah, saya mencari ide untuk kegiatan ini asalnya itu pikiran namanya obsesi gitu ya. Obrolan seputar Islam. Cuman agak kurang menarik ya, ketemu lagi dengan kalimat Oasis ya. Oasis itu tadi yang singkatannya obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Tapi ya, tentu ada makna tersendiri dari pengambilan nama Oasis ini. Kita sama-sama tahu bahwa Oasis itu kan sebuah daerah
ingin kita temukan itu oasis ya, kesejukan. Ramadan itu ibarat oasis ya, yang memberikan kesejukan. Ya, ibaratnya seorang muslim itu sedang diberi minum ya, minum yang menyejukkan, yang memberikan kesegaran gitu ya. Nah, di bulan Ramadan oleh Allah diberikan waktu di mana kita itu diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sejuk, dengan tenang. Makanya dalam sebuah hadis dalam Rasulullah SAW mengatakan, manakala datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan syaitan itu hilang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking apa? Saking istimewanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu istimewa dan luar biasa sekali, luar biasa bagi hati yang diketuk oleh pintu keimanan. Jadi ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya dan jadikan itu sebagai penyejuk di mana kala kita sudah melewati kehidupan kubur yang panas itu. Masya Allah, ternyata dalam sekali ya maknanya. Semoga makna yang terkandung di oasis yang sudah dibuat oleh Bu Isma ini terserap di hati kita semua, sehingga Ramadannya itu memberikan perubahan kepada perilaku kita semua juga. Baiklah, kita akan lanjutkan ya Bu Isma. Saya ingin mengingatkan dulu kepada anak-anakku sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe SDC TV karena itu akan membantu berkembangnya channel SDC TV. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang tiba pada waktu yang ditunggu, yaitu penyampaian materi dari Ibu Isma Latifah. Jadi saya harap kepada para semua peserta didik yang berada di ruangan ini untuk menyimak secara tertib dan sepenuh hati apa yang akan disampaikan. Kepada Ibu Isma Latifah, silakan. Baik, sebelum kita mulai ya, bisa fokus semuanya. Di depannya ada temannya. Coba diangkat dulu tangan kalian masing-masing. Kita afirmasi positif dulu ya. Angkat tangannya. Setelah itu taruh di pundak temannya yang ada di depan atau yang ada di sampingnya boleh ya. Dan ikuti kata-kata ibu. Siap? Hai temanku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan penumbuhan budi pekerti. Jadi mari kita fokus mendengarkan materi, menyimak materi, dan materi yang kita dapatkan semoga bermanfaat. Jangan lupa aku di belakangmu. Jadi silakan ya kalau bentuk. Oke ya, sudah ya. Jadi semuanya sudah jadi untuk fokus. Kalau sudah jadi silakan lihat ke depan ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu sekolah tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Cikilang yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang ibu sayangi, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah ini, yang dimanapun kalian berada, baik yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah menonton melalui YouTube channel X2G TV, semoga selalu diberikan semangat. Semangat ya? Semangat. Puasanya masih semangat? Nah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-15 ya begini di bulan suci Ramadan. Kerasa nggak sudah 15 hari puasa? Ada yang jawab enggak? Kalau sudah sini kerasa, lapar gitu ya. Kerasa nikmatnya, nikmat ibadahnya, semoga ya itu yang dirasakan. Ya. Dan semoga kita berdoa pada Allah, semoga apa-apa yang sudah kita targetkan. Jadi kalau bulan Ramadan itu harus punya target ya, target ibadah, jadwal gitu ya. Apa yang sudah kita targetkan, apa harapan kita di bulan Ramadan, semoga bisa terlaksana. Dan semoga apa yang sudah Allah perintahkan dan syariatkan bisa kita laksanakan dengan baik, serta semoga bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Ramadan itu masih akan ada tahun depan, tapi kita belum tentu ada ya. Jadi jangan ada tahun depan ya Kevin, Ramadannya masih ada, kitanya belum tentu ya. Jadi manfaatkan ya. Nah, materi yang akan disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ibu ini, yaitu tentang keutamaan berwudu. Ya, sebelum kita ke keutamaan berwudu, kita harus tahu dulu wudu itu artinya apa. Ada yang tahu nggak? Virus jawab bersuci. Ya, ada lagi yang mau jawab? Wudu. Kalau secara bahasa atau secara ilmu fikih, wudu itu bagian dari toharoh. Toharoh itu bersuci. Jadi wudu itu bukan bersuci artinya, tapi toharoh itu artinya bersuci. Wudu bagian dari toharoh. Ya, jadi secara ilmu fikih sama saja, yaitu menyucikan atau membersihkan, artinya bersih. Tapi kalau secara bahasa, wudu itu berasal dari kata doun. Ya, doun itu apa? Bercahaya. Jadi orang yang wudu itu sering wudu itu biasanya wajahnya itu bercahaya, teduh gitu ya, sejuk melihatnya gitu ya. Jadi kalau kita biasa ketemu sama orang yang sering menjaga wudu, biasanya orang itu menyejukkan. Nah, orang yang selalu berwudu itu perkataan perbuatannya pasti baik. Kalau misalnya ada yang masih kurang baik, nah berarti ada yang salah dengan wudu gitu. Nah, selanjutnya keutamaan berwudu. Ya, wudu itu kan juga merupakan salah satu hal yang diharuskan ketika kita akan melakukan ibadah. Seperti apa? Sholat, tawaf, terus menyentuh atau membaca Al-Quran. Ya, maka wudu itu menjadi salah satu syarat sah dari sholat. Makanya harus dilakukan. Nah, keutamaan dari berwudu sebenarnya banyak keutamaannya. Ya, di sini saya akan bahas beberapa. Ya. Pertama, syariat wudu itu tidak merepotkan. Ya. Nah, berwudu itu kan artinya membasuh wajah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan atau yang difirmankan oleh Allah itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 6 ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Dari kalimat pertamanya itu luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, spesial ya. Nah, kalau kalian beriman apa? Pengen yang biasa apa aja
Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Ini dalil diperintahkan berwudu. Ya. Nah, Ibu ingin tanya, apakah semua manusia di dunia ini setiap hari membasuh wajah? Tidak, siapa manusia yang tidak membasuh wajah? Bahkan mungkin yang tidak beragama Islam juga membasuh wajahnya. Biar pulang tidur tidak membasuh wajahnya, atau nggak cuci muka, ya cuci muka kan? Ya gitu. Biasanya kalau kita cuci muka, basahin rambut gitu ya. Kalau nggak mau mandi, ya. Nah tapi ada yang berbeda dari wudu. Membasuh wajahnya itu memiliki hikmah dan berpahala. Itu yang membedakan, ya, berpahala. Jadi tidak sekedar membasuh wajah, dan kita juga tiap kali membasuh wajah, ya, tapi wudu itu membasuh wajahnya berpahala. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari berwudu. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya di hari kiamat nanti, ya, umatku akan diseru atau dipanggil, ya, umatku akan diseru, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabb. Akan diseru dengan wajah yang bercahaya, tangan yang bercahaya, kaki yang bercahaya. Dari mana? Dari bekas air wudhu yang selalu dikerjakan di dunia. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa orang yang berwudhu itu wajahnya atau anggota wudhu yang digunakan yang diwudhukan itu akan bercahaya. Kalau ingin bercahaya dengan sempurna, maka wudhunya juga dengan sempurna. Ya, coba mau tanya nih, yang laki-laki sebelah sini, kalau membasuh wajah itu dari mana sampai mana? Dari talang. Dari ujung tumbuh rambut sampai daun. Dari ujung telinga itu ada yang bulatnya ya di sini sampai ujung telinga. Itu harus sama. Jangan gini saja, tapi tidak sampai ujung rambut. Maksudnya ujung tumbuhnya rambut. Ya, Bu, kalau yang nggak ada rambutnya gimana ya? Kira-kira saja. Tumbuh rambut sebelah mana gitu kira-kira saja. Ya. Nah, kalau ingin sempurna bercahaya, maka wudhunya juga harus sempurna. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang mana isinya kurang lebih seperti ini: barang siapa yang berwudu dengan sempurna dari mulai yang wajibnya, yang sunnahnya, ya kan wudu ada yang wajib dan yang sunnah, dilakukan dengan sempurna, maka ya dengan baik, dengan sempurna, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil, akan dikeluarkan kotoran-kotoran sampai dari ujung kukunya. Maksudnya akan dihapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Dosa kecil itu contohnya apa? Dosa kecil contohnya berbicara kasar, betul, bicara kasar, berbicara kotor, itu dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil itu tidak diperhatikan, akan menjadi besar. Nah, dengan berwudu akan dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut dengan catatan. Apa catatannya? Tidak meremehkan dosa kecil. Misal kalau laki-laki melihat aurat perempuan lagi duduk di jalan, ada perempuan lewat gitu ya, tidak menutup aurat, kita kelihatan, kita melihat itu termasuk dosa kecil. Astagfirullah, bukan astagfirullah. Dipanggil ya, itu dilihatin ya, gitu. Berarti meremehkan dosa kecil. Tapi kalau kita melihat jadi sambil istighfar dengan Allah, ya, maka itu berarti kita tidak meremehkan dosa kecil. Jadi itu tiga hikmah dari berwudu. Ya, semoga bisa
biasa. Ya, semoga semuanya menyimak, ya, meresapi, memaknainya dengan baik dan menerapkan. Izinkan saya bertanya, Risma, sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta didik yang sore-sore berada di sini untuk juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Risma Latif. Yang pertama, Ibu Risma, bagaimana sih cara wudhu yang benar? Kadang itu suka ngerasa ini wudhu saya udah benar belum ya? Karena yang pernah saya dengar kalau wudhunya nggak benar, sholatnya juga akan berpengaruh. Izin menjawab ya. Bagaimana tata cara wudhu ya benar? Sebelum kita ke praktek, kita harus tahu dulu apa yang menjadi rukun dan sunnah atau apa yang menjadi fardu wudhu yang wajib. Fardu wudhu ada berapa? Ada 6. Luar biasa, udah pintar. Gak usah dijelasin nanti ya. Jelasin kan? Fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama apa? Niat. Dari niatnya itu harus benar. Betul ya, tadi bilang begini, kalau wudhunya tidak benar berarti berpengaruh pada sholat, bukan berpengaruh pada sah sholatnya. Karena wudhu itu jadi salah satu syarat seseorang bersuci dari hadas kecil, najis pakaian badan dan tempatnya. Sholat kelas, kamu mau sholat berbanyak rakaat ya, berpuluh rakaat dengan misalnya membaca ayatnya yang panjang, khusyuk, tapi nggak wudhu, nggak dapat paham. Nah, dari niatnya dulu yang pertama. Niat itu pekerjaan hati. Ya. Jadi niat kamu pakai bahasa Sunda juga boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Cina. Ada bahasa Cina? Ada. Ya boleh. Ya. Saya niat wudhu, ya, menghilangkan hadas kecil karena Allah atau abdi niat wudhu menghilangkan hadas alis karena mau karena sholat baru itu dilakukan di dalam hati, ya. Mengucapkannya itu sunnah, ya. Untuk apa? Membantu agar hati kita lebih mantap ketika melaksanakan niat. Jadi yang pertama, niatnya itu harus benar. Kedua, fardu wudhu yang kedua apa? Satu niat, dua membasuh tangan, wajah, membasuh wajah atau muka. Tadi sudah disebutkan ya, dari mana? Dari ujung tumbuh rambut sampai dagu. Ya, kayak mau tanya, kalau dari atas ke bawah itu disebutnya apa kalau matematikanya? Panjang. Kalau ke pinggir lebar, ya. Nah, kalau panjang sama lebar panjangan mana? Panjang. Kalau rumus matematika gitu, panjang kali lebar, panjangan panjang gitu ya. Tapi kalau dalam panjang itu berbeda. Ya coba. Kalau misalnya kita ukur pakai tangan itu kalau dijengkal itu ya wajah kita segini, jengkal kan? Ya dari ujung sampai sini. Tapi kalau lebar sampai nggak? Tidak. Gak usah diukur ya. Gitu ya. Jadi dari ujung tumbuh rambut sampai dagu, dari ujung telinga sini sampai sini harus sempurna, ya. Membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai mana? Sampai siku, ya. Tapi tadi dalam hadis tadi kalau wudhunya sempurna, maka cahayanya juga lebih sempurna. Tadi sampai siku. Terus udah sampai siku saja, lebih kan sedikit. Ya. Jadi kalau tangan itu lebih sampai sini, ya. Di atas siku sedikit, ya. Harus dilebarkan. Kemudian yang keempat itu apa? Mengusap rambut yang ada di kepala, gitu ya. Kalau perempuan bisa rambutnya panjang, ujungnya doang.
atau yang dari belakang, yang asal yang ada di kepala itu sudah sah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang mana mata kaki? Yang mana? Yang ini. Bukan ini mata, ini kaki. Bukan. Mata kaki itu yang dia yang ada di bawah. Tapi tadi kalau ingin sempurna maka dilebihkan. Ya, Bu, misalnya kalau berwudu itu harus gimana gitu? Bentuknya airnya itu harus gimana? Kalau kita menggunakan tangan, maka si airnya itu harus apa ya? Bahasa Sundanya apa? Nyangkrung gitu ya. Nyangkrung. Jadi sebetulnya wudu harus banyak airnya. Ya, segini. Kalau misalnya kita darurat cuma ada 1 gelas, bisa berwudu. Segini. Ya, tangan asal airnya ini nyangkrung, ya itu. Atau kecuali airnya ya pakai keran. Kalau keran gitu ya. Jadi berwudu itu tidak sulit dan Allah pun tidak menyulitkan hambanya. Jadi tidak Jadi yang terakhir ada tertib atau tertib. Tertib itu artinya apa? Menyusun gitu, ya. Atau menyempurnakan. Jadi kalau membasuh wajahnya itu belum sempurna, bisa dilanjutkan? Jangan. Ya, misalnya membasuh wajahnya belum sempurna, ini masih kena belum terbasuh, maka perlu bisa lanjut ke membasuh tangan. Atau misal kita wudu ya, mau kaki jelek, boleh tidak? Tidak boleh, harus kan? Ya harus kita, ya nggak bisa sembarangan. Bu, saya harus membasuh wajah, kan langsung telinga, diliwat tangan, itu tidak boleh. Jadi tata cara wudu yang benar itu tadi yang sesuai dengan fardu. Selain fardu ada sunat dalam wudu. Di antaranya apa? Berkumur, membasuh membasuh tangan, berkumur dan membasuh hidung. Itu sunat. Telinga sunat juga. Ya bahkan kalau telinga itu bukan cuma pas kita membasuh telinga, ketika kita membasuh wajah telinga itu dibasuh. Ya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kalau tadi kan saya coba satu tangan, 2 tangan boleh. Misalnya ini kan ini kesini ke telinga. Jadi tidak harus bukan sampai itu enggak. Kalau telinga kan membasuh berapa kali itu? Yang membasuh rambut biasanya ada yang suka sampai telinga itu. 3 membasuh telinga 3 kali, sudah 9 kali. Sunnah membasuh di telinga. Jadi tata cara wudu yang benar yang sesuai fardu wudu dan sesuai sunnahnya wudu. Adapun dengan doa-doanya itu juga sunnah. Di dalam doa itu ada makna tertentu. Ya ada apa wajah dibasuh dengan cahaya. Itu insya Allah semuanya pasti sudah hafal. Tapi yang penting itu fardunya tidak boleh sampai kelewat. Maka wudunya insya Allah pasti sah. Paham ya semuanya ya? Mudah-mudahan kita semua setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Isma mulai memperbaiki wudu kita masing-masing ya. Lalu kemudian Bu Isma juga ada pertanyaan berikutnya yang terlintas di pikiran, kan kalau wudu itu basuhannya 3 kalian setiap hari. Apakah harus 3 kali atau misalnya kadang kalau melihat anak-anak lagi wudu buru-buru gitu kayaknya 3 kali gitu. Lalu bagaimana bagi yang kadang nggak sampai 3 kali? Membasuh wudu itu wajibnya 1 kali. Jadi membasuh wudu itu wajibnya 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Jadi membasuh wudu wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Yang kedua itu menyempurnakan. Yang
sakit bisa. Misalnya ada bagian wajah yang luka atau bagian tubuh yang memang ditekan lalu kemudian harus terkena air dulu. Apa yang harus dilakukan? Untuk yang sakit, apabila misalnya kata dokter tadi tidak boleh kena air, kalau misalnya kena air akan tambah parah sakitnya, maka itu boleh diganti dengan tayamum. Jadi ada penggantinya wudu yaitu dengan tayamum. Tayamum itu dibolehkan apabila ada syarat tertentu seperti satu, tidak ada air, udah mati kemana-mana yang tidak ada airnya. Yang kedua, ada air tapi tidak cukup untuk dipakai berwudu. Bisa emang lagi terisi air, airnya ada tapi tidak mencukupi. Misalnya air itu untuk diperlukan untuk minum gitu ya, untuk masak gitu ya, hanya segitu gitu. Jadi maka boleh dengan tayamum. Dan yang ketiga, ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya. Seperti tadi sakit dan lain sebagainya, maka bisa diganti dengan tayamum. Ya, itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang orang yang kalau belajar tayamum seluruhnya. Ada juga yang kalau menggunakan dalam macam ini, kemudian tolong boleh digunakan. Bagi semuanya, bagi semua peserta didik yang ada di ruangan ini, mohon tidak ngobrol dan diperhatikan terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Ismail. Bisa dilanjut ya. Nah, tadi ya, jadi ada juga yang ketika misalnya yang diperban itu sebelah gitu ya. Kita basahin dulu yang ini. Jadi ingat ya, wudu itu bukan diusap, tapi dibasuh. Kalau dibasuh kan tadi harus ada air. Ya. Kalau diusap itu kita nyemplungin tangan ke air, terus segini nanti diusap gitu ya. Dibasuh, maka sebelahnya lagi dengan tayamum. Lanjut lagi ke tangan, kalau ada lagi maka tayamum lagi. Tayamumnya dengan sukun ada di awal, tapi ada juga yang langsung saja dengan tayamum sebelumnya. Dan itu kalau misalnya di ada orang tua yang sakit gitu ya, darurat kayak misalnya stroke, misalnya bisa wudu di kamar misalnya yang bawa airnya karena darurat gitu ya, maka boleh dengan kalau sholat itu boleh dengan jamaah. Jadi kalau tidak bisa berulang-ulang wudunya, misalnya kalau zuhur jamak dengan asar gitu ya, meringankan. Jadi Islam itu luar biasa, Allah itu luar biasa. Dalam misalnya yang punya rusak itu keringanan. Jadi Allah itu tidak pernah memberatkan hamba. Karena Allah saya nggak bisa sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Ya Allah saya nggak bisa duduk, berbaring. Jadi nggak ada tuh mau sakit tetap harus berdiri, nggak ada. Kalau wudu, misalnya dengan wudu ya Allah nggak ada airnya, tayamum, ya Allah ada airnya nggak bisa sakit, tayamum, nggak ada tuh sakit kayak gimana dicair nggak bisa, nggak ada kayak gitu ya. Jadi Allah itu luar biasa mau memberikan keringanan kepada hamba. Jadi kalau sakit atau memang terhalang atau memang tidak bisa makan air, maka dengan tayamum. Sekali lagi kepada semua peserta didik yang ada di ruangan ini untuk tidak ngobrol ya, dan menyimak semua penyampaian dari Ibu Ismail. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ya. Bu Isma, ini sering kayaknya saya menemukan Bu kalau misalnya makan sama minum itu batal nggak boleh, karena ada yang beda pendapatnya. Ada yang bilang apa, tapi ada yang bilang kayaknya batal gitu kalau misalnya makan dan minum. Bagaimana Bu Isma? Makan dan minum membatalkan wudu tidak? Kalau membatalkan wudu tidak. Membatalkan puasa ya. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudu kecuali makannya sambil kentut ya. Itu membatalkan ya. Makan dan minum itu tidak membatalkan. Tapi ada juga yang bilang makruh. Segala jenis makanan, kalau misalnya makan bakso gitu Ya, makan nasi goreng tidak membatalkan wudu gitu ya. Tapi ada juga yang bilang makruh. Ada kan dalam Sunnah karena ketika seorang setelah berwudu maka hindari obrolan. Obrolan itu gimana ya? Kita kan mau sholat gitu ya, karena wudu. Jadi hindari hal-hal yang tidak bermanfaat biar dapat berkah dari wudunya. Ini mau beres wudu, maksud lama malah
menjaga hubungan itu tidak capek. Jadi memang kalau sekarang kita membatalkan wudhu. Dan kita harus tahu apa saja sih yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu diantaranya apa? Satu, keluar sesuatu dari mulut dan dubur, ya gitu. Entah itu buang kecil, kentut, ya ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, hilang akal, itu membatalkan wudhu. Hilang akal itu akibat misalnya hilang, pingsan, tidur, itu membatalkan wudhu, ya hilang akal. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Ya bersentuhannya apa? Kulit. Nah, gitu. Kalau bersentuhan bukan kulit, membatalkan wudhu tidak? Batal nggak? Nggak bisa nih, kan kalau ibu manfaatnya juga. Misalnya itu bukan laki-laki perempuan. Kalau misalnya lah cuman bajunya, nah gini, nah itu tidak batal. Atau kita nggak sengaja itu tidak batal. Tapi kalau tangan, kulit itu kan kulit yang bersentuhan, baik sengaja maupun tidak disengaja kayak gini misalnya. Kalau lewat itu ya lewat, nggak sengaja gini, berarti itu membatalkan wudhu. Jadi makan minum tidak membatalkan wudhu. Berikutnya, apa sih keutamaan orang yang menjaga wudhunya? Tadi kan bisa bilang ada orang-orang yang memang tidak pernah lepas dari wudhu, menjaga wudhunya setiap waktu. Apa sih keutamaannya bagi orang-orang yang menjaga wudhu? Jadi keutamaan orang yang menjaga wudhu, ada beberapa orang yang memang selalu gitu ya menjaga wudhu. Ketika dia mau beraktivitas dengan wudhu, kemudian batal dia wudhu lagi, batal dia wudhu lagi, jadi wudhunya dijaga. Orang-orang seperti ini itu termasuk dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mau kan dicintai oleh Allah? Kalau kita mendambakan apa, kalau kepada hambanya saja kita dambakan cintanya, masa pada yang menciptakan Allah? Kita kan mendambakan dicintai oleh keluarga kita, dicintai oleh orang tua kita, dicintai oleh anak kita, dicintai oleh saudara kita, teman-teman kita, ya masa tidak menginginkan dicintai Allah? Kenapa sih Bu kok orang yang menjaga wudhu jadi dicintai oleh Allah? Karena kalau orang yang punya wudhu, maka akan menghindari hal-hal yang berat itu, ya hal-hal yang negatif lah akan dihindari. Ya kalau orang yang menjaga wudhu, contoh tadi bersentuhan kulit dihindari. Kemudian apa lagi? Apalagi ya yang apa namanya, menyentuh kemaluan dia hindari, ya. Jadi orang yang menjaga wudhu itu pasti atau sudah barang tentu akan menghindari hal yang dilarang oleh Allah, ya sehingga akan terus capek, boleh tergantung ya. Yang merasa, yang kalau kita menganggap capek gitu ya. Ibarat kalau kita punya mobil, kalau kamu punya mobil kotor, dicuci nggak? Dicuci. Ada kayak kotor lagi, dicuci lagi kan? Ya. Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menganggap, atau kan kalau kita makan, kalau buka puasa makan nggak? Mau makan, tapi lapar gitu ya. Jadi kalau batal wudhunya, ya wudhu lagi. Makanya orang yang menjaga wudhu itu luar biasa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita kan jarang ya misalnya kayak ingin gitu dicintai oleh Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah berarti kan ibadahnya segala macam betul-betul diperhatikan. Luar biasa ya, luar biasa sekali pemaparan materi dari Bu Isma kali ini. Banyak hal baru bahkan termasuk bagi saya yang ternyata ya gitu. Baiklah rekan-rekan yang sore-sore sekali lagi diingatkan untuk tidak ngobrol dan memperhatikan materinya karena memang belum selesai sesi yang sekarang. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan
untuk 2 penanya saja ya, bisa 2 penanya bagi anak-anakku yang soleh-soleha yang mau bertanya, silahkan diangkat tangannya, sebutkan nama dan kelas. Oh iya, maka ke depan saja. Siapa? Boleh bersama saya dibantu Silahkan. bisa ke depan. Silakan ke depan. Satu dulu ya. Sebetulnya yang mau nanya ini banyak. Iya pasti. Berapa itu orang-orang lain? Saya itu memang cerdas-cerdas. Tapi terima kasih ya karena memang waktunya kita hanya memberi kesempatan kepada 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Lewat sebelah sini. Yang sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya dari kelas 7B. Ibu, izinkan saya bertanya. Ketika berpuasa, bagaimana cara menunya? Lalu ketika kita berkumur, lalu airnya tertelan, bagaimana hukumnya? Mau ditampung dulu atau tampung dulu aja yang Kita tampung dulu saja ya pertanyaannya. Setelah masuk pertanyaan baru nanti langsung dijawab oleh Bu Isma. Terima kasih banyak Teh Sasa dari kelas 7B. tepuk tangan Tepuk tangan dulu buat Sasa. Berikutnya yang mau bertanya silakan. Disebutkan nama lengkap dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fitri dari kelas 7B. Izinkan saya sedikit bertanya. Apakah orang yang tidur itu membatalkan wudhunya? Mohon penjelasan. orang tidur. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Fikri dari kelas 7 dari tepuk tangan buat Fikri. Silakan Bu Isma untuk dijawab tadi yang pertama dari Salsa 7B. Pertanyaannya, bagaimana tata cara berwudu bagi orang yang sedang berpuasa kalau sedang berkumur dan terminum air? Bukan sekali, bukan sedang. Bagaimana hukumnya? Lalu kemudian yang kedua dari Fitri, bagaimana kalau berwudu dan tidur? Ya baik, ibu jawab ya. Yang pertama dari saat saya kelas 7B, insya Allah ya. Bagaimana wudhu ketika berpuasa? Ketika berpuasa, ya wudhu sama aja ya. Walaupun membasuh tangan, berkumur, membasuh hidung itu merupakan sunnah wudhu, ya kan bukan wajib di sini. Tetap karena sunnah kita laksanakan. Adapun kalau memang misalnya ketika berkumur itu tertelan, tergantung niat ya. Nah kalau memang ketika kita berkumur dikeluarkan airnya, ketika merasa ada kayaknya masih ada yang tertinggal gitu ya, tidak usah di gitu ya, jadi membuat orang jijik gitu ya. Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah ya. Jadi kalau memang misalnya kita merasa ada yang masih tertinggal gitu ya, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi karena ini tetap sunnah, tetap dilaksanakan gitu. Ya, jadi niatnya dulu nih, kalau memang niatnya untuk itu masih ada dilihat kan ya, bukan lupa gitu ya. Maka tetap karena itu sunnah wudhu tetap dilaksanakan. Jadi kalau sunnahnya wajibnya dilaksanakan, sunnahnya tidak, maka tidak sempurna wudhu.
perkenalan ini tetap sudah dilaksanakan. Insya Allah ya bagi saya berniat baik, ya insya Allah kalau misalnya merasa ada yang masih kayak begini di dalam mulut ya insya Allah itu yang pertanyaan yang apa? Pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita tidur membatalkan wudhu? Ya, salah satu yang membatalkan wudhu itu yang terakhir tadi apa? Hilang. Yang terakhir yang ketiga hilang akal. Hilang akal apabila pingsan atau misalnya karena tidur. Tapi bagi orang yang tidurnya dalam posisi duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi kalau orang yang dalam posisi tidurnya duduk, misalnya kita di masjid gitu ya, sambil menunggu gitu ya, ini apa lagi duduk dia tidur gitu ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dan kalau kita memang misalnya khawatir ketika wudhu itu kita untuk apa gitu ya, maka khawatir kita najis maka silakan untuk wudhu lagi, itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau bagi wudhu atau bagi orang yang tidurnya dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu. Begitu ya Allah. Terima kasih banyak kepada Bu Risma. Sudah dimengerti ya, dipahami. Saya yakin masih banyak yang mau bertanya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di benak anak-anak semua. Tetapi karena memang waktunya terbatas, kita hanya memberikan kesempatan kepada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, jika ada yang masih mau bertanya, bisa berkenan untuk memberikan penjelasan yang lebih panjang. Dan akhirnya kita telah selesai di materi keutamaan berwudu. Terima kasih apresiasi untuk pembicara kita hari ini yaitu Ibu Isma Latifah. Mohon tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ibu Isma Latifah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang gak kedengeran. Sekali lagi ya. Halo yang di belakang. Kurang kompak. Masih semangat di bulan puasa? Coba yang kenceng jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak? Semangat aja, Awit Andi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat bisa berkumpul bersama teman-teman kelas berapa ini Pak? Kelas 7 ya. Kelas 7 ya. Ya mungkin yang di rumah kelas 8 dan kelas 9 bisa menyaksikan acara talk show ini dengan hikmah. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Habiyana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kesempatan hari ini mungkin di sini Bapak ingin perkenalkan diri dulu dan juga tema mengenai materi kedua. Silakan bagi yang menyaksikan boleh sekalian tulis ataupun juga kalian simpan. Nanti juga istilahnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bisa sampaikan kepada Pak Ustadz Rona ataupun langsung bisa saja boleh via langsung di grup WA sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktunya mungkin Pak di sini judulnya apa Pak? Nyambung nggak? Mungkin judulnya apa di sini Pak? Al-Qur'anku ajaib. Al-Qur'anku ajaib. Di sini adik-adik mungkin setiap hari sering masih di rumahnya yang ngaji masih ada? Masih banyak? Atau mungkin sekarang mah sudah jarang? Pulang sekolah ngaji atau langsung tidur? Kenapa tidur? Hah? Yang di belakang coba di belakang di rumahnya nanti setelah pulang sekolah langsung ngaji sorenya apakah tidur? Oh, mentang-mentang bulan puasa Pak, karena tidur itu juga dapat pahala katanya. Tapi sebetulnya ada yang lebih baik ataupun juga ada yang lebih efisien. Ya dapat pahala juga ngaji karena di sini kan dikatakan Al-Qur'an itu ajaib. Ya di sini istilahnya di dalam Al-Qur'an mungkin ada yang sudah hatam tidak di sini mengajinya dalam bulan puasa nih bulan Ramadan. Mana acungkan tangan ada hadiahnya nih. Yang sudah 1 juz. Mana yang udah 1 juz? Hah? Belum. 20 makro. 1, 2, 3 belum. 1 makro. 1. Kok makin sedikit makin makin ayatnya sedikit makin sedikit juga yang hafalnya. 1 surat. Pak, kumaha tuh Pak itu jadinya. Di sini kelihatannya ya. Ya mungkin tidak mengurangi rasa semangat di bulan suci Ramadan ini walaupun cuaca agak lumayan gerah ataupun panas. Di sini kita istilahnya harus semangat dalam menjalani aktivitas di bulan suci Ramadan ini.
Ya boleh Pak. Untuk mempersingkat waktunya silakan Bapak Ustadz Rona. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Dea. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasana Bapak upami ngaos berkelanjutan gitunya. Jadi iya pertama Pak, secara live nya, Live streaming kedah aya temana gitunya. Upami Bapak kan biasana ceramah teh osok muka kitabna gitunya. Jadi berkelanjutan. Hari nama kan langsung ditodong ke tema. Langsung ditodong ke tema. berkah bulan suci Pak. Berkah. Alhamdulillah segala puji urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besarnya kepada kita semuanya. Dan kita tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya. Gimana kabar puasanya? Alhamdulillah baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Tadi Bapak udah membaca Al-Quran, salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Kalian tahu surat Iqra, surat Al-Alaq? Tahu ya. Surat Al-Alaq itu adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan itu ayat beserta surat pertama yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sebagai umatnya ya bisa mendengarkan, melantunkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Dalam tema hari ini, karena temanya Al-Quranku ajaib, ternyata bukan hanya umat muslim Pak yang suka membaca Al-Quran itu, ternyata non muslim pun gitu.
apalagi tahun-tahun sekarang gitu ya, banyak yang suka mendengarkan Al-Quran, banyak yang suka melantunkan walaupun itu non muslim loh gitu. Bapak tanya sekarang, di sini mayoritas semuanya muslim atau non muslim? Muslim. Bapak tanya lagi, kalian suka membaca Al-Quran atau tidak? Suka. Jujur. Tapi sukanya terkadang, malah lebih suka membaca WA dari yayangnya. Ya kan ya? Kalau WA dari yayangnya Pak, terkadang melihat anak zaman sekarang, jangankan lagi ada kegiatan di sekolah ataupun di luar, mau tidur pun, bangun tidur pun gitu ya. Yang teringat apa? HP. Ya kan ya? Teringat HP. Mana HP? Mana HP? Sampai-sampai lowbat pun wah frustasi gitu anak-anak sekarang itu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak baca WA dari someone-nya, dari something-nya gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Kita pun jangan kalah dengan non muslim ya. Kita sebagai umatnya, kita sebagai muslim juga harus membaca Al-Quran karena banyak banget hikmahnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan kabar kepada kita, kabar gembira ya dan peringatan. Jadi kita sangat beruntung banget sangat beruntung gitu ya. Jadi salah satu ya amalan salah satu amalan biasanya kita, apalagi sekarang bulan Ramadan itu ada juga para ulama menyebutnya adalah bulannya Al-Quran. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul. Kenapa disebutnya bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran itu pertama kalinya diturunkan pada bulan Ramadan. Betul. Makanya disebut dengan bulannya Al-Quran. Maka berduyun-duyun, berlomba umat muslim itu dari pagi sampai siang, sampai sore lagi, sampai malam lagi untuk membaca Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena yaitu bulan Ramadan itu disebut dengan bulannya Al-Quran gitu. Dan mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kita dengan membacanya Al-Quran mendapatkan syafaatnya. Ada ulama ya, Bapak dengar dari guru Bapak dari gurunya, gurunya dari gurunya dan terus dari gurunya gitu ya. Ulama tersebut sering membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Qurannya suratnya tertentu ya, suratnya tertentu. Pada suatu ketika orang tersebut gitu ya, yang sering membaca Al-Quran itu mati, meninggal, wafat, pupus, maut ya. Pas waktu meninggal di alam barzahnya ditanya sama malaikat. Karena orang tersebut fasik ya. Fasik itu sering melakukan yang sering jarang. Jadi gini, orang fasik itu orang yang sering melakukan keburukan gitu atau cek bahasa kitanya mah ya. Yang sering melakukan keburukan gitu. Makanya orang fasik, tapi dia membaca Al-Quran. Makanya malaikat tersebut ingin halo semuanya. Oke, dengarkan ya. Oke. Maka orang tersebut akan disiksa. Gitu ya, akan disiksa sama malaikat. Maka orang tersebut ya karena dia melakukan hal-hal yang dilanggar ya, yang diperintahkan sama Allah, dia enggak melakukannya, maka dia akan disiksa sama malaikat. Tetapi ya, dia itu tidak berontak. Malah ada sosok seseorang yang membela si mayit tersebut, orang tersebut yang sudah meninggal itu ada pembelaannya. Siapa yang membelanya? Yaitu surat yang suka dibacakan sama orang itu. Gitu. Kalau misalkan kita suka membacakan surat Yasin, sangat sayang banget gitu ya.
saking kita cintanya ke surat Yasin, kita sampai menghafalnya. Mau tidur kita baca, bangun tidur kita baca lagi, ada aktivitas apapun kita baca surat Yasin atau surat apapun. Nanti di yaumil qiyamah atau di alam barzah akan membantunya gitu. Ini kisah dari sahabat. Maka orang tersebut udah pasrah, yang namanya mau disiksa ya udah pasrah, karena disebutkan kamu itu orangnya fasik, kamu itu orangnya seperti ini dan seterusnya kata malaikat. Maka aku akan menghukummu, maka aku akan menyiksamu. Maka ada seseorang yang datang mewujudkan istri gitunya, perempuan. Kata perempuan tersebut, ya malaikat, nah hama kerek disiksa eta jelema. Kata malaikat, karena orang ini fasik gitu. Karena orang ini melakukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat muslim. Kata si perempuan tersebut, kalaulah kamu ingin menyiksa orang tersebut, maka siksalah aku, jangan orangnya. Emang siapa kamu? Kata malaikat. Kata perempuan itu, saya adalah surat Al-Quran salah satunya yang sering dibaca sama mayat itu, sama orang ini gitu. Kata malaikat itu, duh, cek bahasa kitanya ya, duh saya nggak berani, maksa wahyu Allah ya kurang disiksa, kan saya ingin menyiksa orangnya gitu, yang melakukan kezaliman. Maka tetap sengit banget itu di alam barzahnya, berdebat ya antara perempuan dengan malaikat, berdebat sangat sengit banget. Akhirnya malaikat dan si perempuan tersebut yang menjirimkan ya, yang menjirimkan perempuan itu, kalau gitu kata malaikat, kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, kita ngadu gitu, kita ngadu. Maka malaikat itu ngadu sama orang tersebut, ngadu ke Allah. Ya Allah, orang ini katanya ya akan saya hukum karena atas perbuatannya sendiri gitu. Tapi ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Ini yang menghalangi. Katanya ini surat yang suka mayit ini bacakan gitu. Maka argumen terjadi, maka kata Allah kata Allah, karena kamu adalah wahyuku, dan orang ini walaupun fasik, walaupun melakukan kesalahan gitu ya, walaupun melakukan kesalahan, tapi kamu sangat ridho dan ikhlas untuk membela orang fasik tersebut. Maka orang tersebut, yang mayit tersebut dibebaskan dari hukuman gitu. Karena mayit tersebut sering membaca Al-Quran. Seperti kita salah satunya sering membaca Al-Fatihah, ya kita bacakan aja itu, nanti mendapatkan ijazah Al-Fatihah gitu Pak. Makanya jangan khawatir ya kalian, pada saya mah nggak bisa Al-Quran, bacanya juga tak tek-tok, alif batasa, alif bingkeng kita apal, kudu masih kene di eja, ya masih kene kudu di papatahan dan seterusnya. Jangan khawatir, ya jangan khawatir, karena Al-Quran itu yang betul temanya tadi, Al-Quranku ajaib. Walaupun kita tidak bisa, tapi kita ada kemauan untuk membacanya, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran gitu. Itu salah satunya gitu ya, itu salah satunya. Jadi kalian ya, apalagi sekarang disebutnya apa ya, lagi musim-musimnya ya, kalau sekarang pesantren kilat. Pesantren kilat itu kalau peribahasanya gini loh, masantren tapi sekilas gitu ya, sekilas. Sebenarnya ngaji itu wajib hukumnya loh, dari kalian balik, dari kalian lahir gitu ya. Ada yang menerangkan dari lahir, ada yang menerangkan dari balik, itu hukumnya wajib sampai kalian wafat nanti, itu hukumnya wajib ngaji itu. Makanya ngaji itu nggak ada sanlat sebenarnya ya, ngaji itu nggak ada sanlat, ngaji itu terus menerus continue kalau bisa. Jadi bersyukur banget alhamdulillah kalau kalian masih sekarang mampu dan bisa mengaji di rumahnya gitu ya. Tapi sekarang SMP, SD pun Pak sekarang terkadang ngaji enggak, kenapa enggak? Malu, kenapa malu?
Pertama nggak bisa, yang kedua teman-temannya pada kecil Pak, jadi saya udah besar, jadi saya pengbesarnya jadi malu katanya. Padahal ngaji itu nggak ada kata malu ya, halo, ya. Jadi ngaji itu nggak ada kata malu, ngaji itu sampai akhir kita, gitu. Karena itu pedoman kita, ya. Kalau kita nggak ada pedoman, ya, hidup kita nggak akan benar, ya. Hidup kita nggak akan benar. Jadi kita harus ada pedoman. Pedoman teh rambu-rambunya, gitu ya. Jadi kita harus ada rambu-rambu untuk mengaji. Bapak akan bacakan beberapa manfaat, gitu ya. Manfaat dari membaca Al-Quran. Ini hanya membaca loh, belum yang mendengarkan. Yang mendengarkan, yang membaca, ya, itu dapat pahalanya Pak, ya. Mudah-mudahan itu dapat pahalanya ke kita, gitu, ya, sebagai imbalan. Tapi kita jangan kena kita sering baca, jadi kita takabur. Saya dong lihat, saya udah selap 9 juz, saya udah tamat, kamu, ya, nggak pernah baca. Nah jangan seperti itu. Yang sering membaca Al-Quran malah hatinya itu lembut. Malah hatinya itu lembut, gak keras. Jadi kalau ada sesuatu hal, gitu ya, gak sering marah-marah. Ada di sini yang sering marah-marah? Ada, termasuk ya kalian ya, marah-marah ke babaturan gitunya, ke teman-teman kalian marah. Ya. Terus kalau kita sering baca Al-Quran, hatinya lembut, ucapannya pun lembut, pikirannya pun jernih gitu. Ya, pikirannya jernih, gak kotor. Ya, nggak kotor. Lagi ada kumpulan pengajian seperti ini, gitu ya. Teu elek wae, teu heureuy wae. Ya. Sabab setan, Pak, kan setan teh, ya, setan, iblis, jin kan keur bulan puasa mah dikurung. Pintu neraka ditutupan, pintu surga dibuka. Betul itu, ya. Ada hadisnya itu betul. Nah, atuh cenah ieu arelek wae, heureuy wae keur ngaji, gitu nya. Berarti karena udah jelas, ya. Yang salah satunya berarti kasipatan. Kasipatan naon? Kasipatan ku sifat setan, hayangna naon? Ngaganggu. Makana aya anu cicing teh dielek tuh ku babaturanana. Gitu nya, dielek ku babaturanana. Bapak akan bacakan atau bukan bacakan ya, menyebutkan beberapa hikmah, ya, beberapa hikmah kalau kita membaca Al-Quran. Oh iya Pak, di sini ada yang masuk nih. Oh iya. Sebelum ke sana ada pertanyaan dulu kan tadi katakannya manfaat membaca Al-Quran ya Pak ya. Ada gak sih Pak Ustadz nih? Manfaat antara di bulan biasa dengan di bulan Ramadan, perbedaannya. Ya, sini mungkin dari Kak Naya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, dan saya akan coba dalam membaca Al-Quran, ya, di bulan biasa walaupun bulan Ramadan itu sama aja sebenarnya, sama aja. Cuman Allah janji apabila kalian melakukan perbuatan baik, salah satunya membaca Al-Quran, maka bacaannya akan dilipat gandakan. Gitu. Oh itu perbedaannya. Iya, maka akan dilipat gandakan. Apanya? Pahalanya, betul. Kalau misalkan hari-hari biasa itu hanya satu, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bis di situ kan ada makhrijul hurufnya, ada sifatul hurufnya, ada tajwiznya. Kita mengaji membaca Al-Quran secara tidak langsung kita pun ada tartil dan tahsinnya di situ. Gitu. Jadi dengan membaca ba saja, mungkin kalau hari biasa itu satu, kalau di bulan Ramadan itu bisa 10 kali lipat. Gitu. Itu bisa 10 kali lipat. Pada abdi mah teu tiasa. Nya eta cek Bapak ge nya. Salah satu nanti Bapak akan jelaskan hikmahnya gitu. Mangga. Atas.
Ya, jadi kedengar ya Pak, Pak Ustadz, nih bagi yang mungkin istilahnya masih bulang betong, banyak istilah nama berarti itu ada hikmah dan istilah pahalanya, gitu kan? Perbedaannya dari segi pahala juga. Kalau di bulan suci mungkin katakanlah satu, ya banyak. Di bulan biasa. Nah, kalau di bulan Ramadan, berarti beribu-ribunya. Betul, Berarti berlipat. kalau yang mendengarkan, nah Mendengarkan sama. sama Ganjarannya aja sama. berarti Ganjaran di bulan sama. biasa Iya, ataupun sama. bulan Ramadan Ya mudah-mudahan gitu ya. juga. Oh, Kita walaupun gak bisa tapi kita mendengarkan, mudah-mudahan apa ya? Cek bahasa Sunda nama kacipratan. kacipratan. Ya, kacipratan Kabagean amal, berartinya. nah, kabagean amal ibadahna ka urang gitu nya. Tapi Kacipratan kalau amal misalkan ibadahna. udah apa nama Pak komo nih aya gadgetnya, aya YouTube istilahnya. Gak ada yang ngaji di bulan suci Ramadan hukum mendengar bacaan Al-Quran di YouTube dah Pak, misalkan seharian ataupun sama gak gitu Pak dengan pahalanya di situ. Kalau saya anjurkan gitu ya. Kalau saya anjurkan karena di wilayah kita itu banyak ustadz, banyak ustazah yang paham tentang agama Ya, gitu ya. ya. Ya alangkah baiknya kita berguru dan mengaji itu langsung ke ustadz dan ustazah yang langsung di lingkungan itu gitu Ya, ya. ya. Kenapa? Karena kalau kita terkadang di lingkungan itu kan tahu karakteristik gitu ya, tahu karakteristik, terus juga tahu psikis orang-orangnya. Jadi bagaimanapun pasti nyambung gitu. Pasti nyambung. Tapi nggak ada salahnya. Tapi alangkah baiknya kalau mengaji itu ada gurunya, bukan guru YouTube gitu ya. Gitu, bukan guru YouTube. Tapi alangkah enaknya, bagusnya kita langsung ngaji gitu. Dan Langsung kadang Pak ya kalau misalkan kita ya alangkah baiknya kan mendingan ada gurunya langsung ya gitu ya Pak. Tapi kadang juga kan istilahnya pernah saya juga melihat kasus perbedaan antara arti yang sesungguhnya pada Al-Quran dengan arti yang ada pada Google ataupun di website. Ya jadi emang ya anak-anak jadi ini halo masih fokus? Oke, ya jadi ya di sini mungkin ke anak-anak nih ataupun siswa-siswi di sini yang istilahnya generasi muda. Jadi kalian jangan sepenuhnya percaya pada website. Ya, contoh kasus dulu lupa lagi kasusnya istilahnya dalam Al-Qur'an ya gitu ya. Arti pada sesungguhnya dalam Al-Quran dan ada istilahnya arti di dalam Al-Quran perbandingannya dengan arti yang ada pada website beda gitu kan. Makanya kata Pak Ustadz tadi alangkah baiknya kalau kita mengaji sama gurunya langsung, berarti tatap muka berarti jawabannya. Betul, tatap muka gitu langsung. gitu ya. Tatap Oh iya ya mangga Pak silakan. Ya. Jadi salah satu ya, yang pertama Al-Quran akan menjadi, ini hikmahnya ya, salah satunya yang tadi udah dijelaskan yaitu syafaat. Ya, syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Ada hadisnya ada, ini hadisnya. Hadisnya dari Abu Amamah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Gitu. Jadi kalau kita walaupun gak bisa tapi maksakan dan belajar, ingat, tuh bisa tapi cicing wae itu salah. Ya? Kita gak bisa tapi diam itu salah. Tapi kita gak bisa tapi kita berusaha untuk bisa. Kita berusaha untuk tahu gitu. Mencari tahu gitu ya. Beda ya? Beda. Itu yang pertama. Hikmah dari membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran ya, adalah nantinya hidupnya akan lebih baik, gitu. Hidupnya akan lebih baik, gitu. Bagaimana Pak lebih baik? Gitu. Di dalam Al-Quran itu, ya, jemaah. Hai, halo, udah pada ngantuk, Pada lemes kayaknya udah Pak. siang, Coba. udah siang. Halo.
Hai. Oke, ya silakan. Nanti ada golongan-golongan. Maka kata hadis ini ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang-orang itu akan baik dan menjadi golongan yang baik dikala kita membaca Al-Quran. Gitu. Sangat luar biasa ya Al-Quran itu. Gitu, sangat luar biasa. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya untuk di zaman yang dulu, tapi Al-Quran itu untuk semua zaman, untuk semua zaman. Jadi bukan hanya zaman dahulu, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang, untuk makhluknya, untuk makhluk hidup semuanya gitu, untuk alam dunia ini dan semuanya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk kita, makanya kita beruntung banget kata Bapak juga ya, yang sudah bisa dan lagi mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan ya tadi yang pertama kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Gitu. Terus yang ketiga ya, yang ketiga manfaat dari membaca Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang fasih. Fasih itu mahir, mahir itu bisa gitu ya. Orang yang fasih, yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Ada hadisnya ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ya, ya anu yang bisa baca. Ya. Jadi yang bisa baca manfaatnya itu untuk nanti berkumpul bersama malaikat. Pada saya mah teu bisa tong sedih. Ya, ada manfaat keempat. Ada manfaat keempat. Manfaat keempat itu untuk mereka yang belum lancar. Nah, ini termasuk ya, termasuk Bapak, termasuk kalian. Mereka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran dan belum bisa menghatamkan dan menghatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih ya. Karena sebab Allah tetap memberikan dua pahala. Pahala dari membacanya dan pahala dari dia berusahanya. Berusahanya untuk apa? Untuk ingin bisa gitu. Contoh. Terkadang di kita enakan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Bismillahirrahmanirrahim. Enakan mana? Yang pertama, yang kedua. Padahal dua-duanya sama loh. Makhrijul hurufnya ada, tartilnya ada, tahsinnya pun ada. Tapi terkadang milih yang kedua. Karena ada nada. Paling tidak dengan membaca Al-Quran hati kita sejuk. Dan yang dengar pun enak ya. Enak kan ya? Contoh. 10 menit lagi ya Pak. Oke, contoh. Azan, tahu azan? Azan. Kita akan bergegas ya mendatangi yang azan, terkadang dengan suara azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta mah lain hayang salat jigana sieun anu aya. Gangguruwahkeun. Nah, garuwakeun. Tapi dengan nada kita berusaha belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Indah kan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Ya, enakan kan ya? Enakan teh? Enakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, teman ngajak ribut juga nih teman. Jadi kita walaupun tidak bisa, tadi hadis menjelaskan, walaupun tidak bisa, tapi kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, maka kita akan diberikan dua apa? Akan diberikan dua pahala. Jadi jangan takut. Misalkan tong digenggereukeun, ya kade. Tong digenggereukeun, tong dicarekan, daker belajar, gitu. Malah kita harus kasih support, kasih semangat bagi teman-teman kita, tong borong gitu, orang tua kalian pun ada yang belum bisa baca Al-Quran,
Ada yang belum bisa baca? Ada ya. Tong digenggerekeun. Ayo mah semangat bacanya. Bareng-bareng sama saya mah. Ayo Pak bareng-bareng. Gak apa-apa. Kita tuntun sama Iqra. Gitu. Kenapa? Karena ada pahalanya di sini. Bukan kita berarti ngudak-ngudak pahala, bukan. Tapi paling tidak kita ada kemauan untuk belajar. Gitu ya. Ada kemauan untuk belajar. Yang terakhir, manfaat dari membaca Al-Quran. Yaitu yang sering membaca Al-Quran, derajat hidupnya akan ditinggikan. Ada hadisnya, ada. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, yaitu untuk meninggikan derajat kita dan derajat orang tua kita. Jadi kalian yang sekarang ini belum bisa baca Al-Quran, macana masih kena tak-tek-tok, tong hariwang, tong melang, gitu ya. Ayo kita sama-sama belajar Al-Quran. Mungkin hanya itu ya yang dapat kami sampaikan, gitu ya. Silakan Pak Dea, kembali lagi ke Pak Ustadz Pak Dea. Oke Pak, ya subhanallah. Ya. Sungguh luar biasa ya anak-anak, dari semua pemaparan Pak Ustadz mengenai manfaat Al-Quran, terus juga hikmah Al-Quran, dapat pahala dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi sangat istilahnya ajaib gitu kan Al-Quran itu ya, apalagi ajaib banget berarti banyak ayo nama di bulan Ramadan mah gitu nya. Di bulan biasa saja udah ajaib, apalagi di bulan Ramadan gitu. Nah, mengenai di bulan Ramadan nih Pak nih, istilahnya kan ada beberapa ya, mungkin jangankan siswa, kita aja sebagai orang dewasa kalau membaca Al-Quran ya kadang-kadang bulang betong gitunya banyak ya. Ada gak sih Pak kiat-kiat buat kita gitu ini, buat gampang ataupun biar istilahnya mah diibaratkan haus gitu kalau tidak membaca Al-Quran tuh Pak, kiat-kiatnya gimana gitu, ada Pak Ustadz? Untuk membaca Al-Quran pasti ada pasang surut, kerajin-rajin, kermalas-malas gitu, embung pisan, nengok oke gitu. Tong borok itu wudu oke embung gitu nya. Salat ge embung gitu. Pasti ya. Kamu ya. Pasti ada pasang surut, namanya juga manusia gitu ya. Karena apa? Kenapa hati itu diciptakan oleh Allah? Hati itu kan lembut, itu mudah banget Allah membulak-balikan hati. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi. Makanya kita sering membaca doanya. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Tetapkan hati orang teh dina agama Allah dan dalam keadaan taat gitunya. Itu salah satunya. Jadi kita sering berdoa aja. Itu pertama. Yang kedua, bergaulah dan bertemanlah dengan orang yang solih. Soleh. Orang soleh teh nu kumaha? Orang soleh teh anu deket karena majelis taklim. Ya. Maka ada peribahasa, lamun orang sering gaul jeung anu jualan parfum, walaupun kita bergaul bukan membuat, bukan membeli dan bukan menjual, tapi kita bergaul dengan orang yang suka menjual parfum, maka kita akan kecipratan wanginya. Tapi kalau kita sering bergaul dengan pandai besi gitu ya, apa katanya, maka secara tidak langsung kita pun akan kecipratan bau aroma dari asap besi. Makanya kita kalau bergaul itu harus pilih-pilih gitu. Itu yang kedua. Jadi kita harus saling berdoa ya. Jangan putus-putus berdoa gitu ya. Jangan kita termasuk orang-orang sombong gitu ya. Nyatu nggak doa gitu ya. Kita sering aja berdoa itu. Yang kedua yaitu kita harus dekatkan diri kepada majelis taklim dan orang-orang soleh gitu ya. Hanya itu mungkin. Ya, kedengar ya anak-anak. Jadi ada beberapa kiat-kiat istilahnya untuk biar kita gemar
ataupun istilahnya ingin sering membaca Al-Quran. Salah satunya yang paling utama itu adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ah Pak, ada cenah di kelas, misalkan ya kan di siswa Pak, kan ini mah di kelas cenah Pak, arele gua cenah Pak, ya minimal atuh ku kalian atuh ingatan tah temannya, ataupun apa sama teman yang lainnya yang perempuan gitu kan. Hei gitu kan istilahnya mah ini nih gitu, keistimewaan bulan Ramadan dan lain sebagainya. Oke, ya mungkin di sini pada intinya kita di bulan suci Ramadan ini istilahnya dalam membaca Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa keajaibannya. Ya, dari mulai segi pahala ataupun juga baik itu yang mendengarkan dan yang membaca semuanya juga sama gitu kan, mendapatkan pahala dan keistimewaannya. Dan juga di sini mungkin tadi kiat-kiatnya juga dan hikmahnya pun sama gitu kan. Ada membaca Al-Quran seperti apa gitu ya. Ya mungkin kami dari Pak Ustadz Rona dan dari Pak Abdi dari Dia Muhammad Solehudin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan siswa-siswi SMP 1 Cikidang ini semuanya cacap dan juga mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.